Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Pengaruh jalur perdagangan pada penyebaran agama Islam. Dalam proses Islamisasi di Nusantara, para pedagang Muslim sangatlah berperan penting. Perkenalannya dimulai dari Asia Tenggara, namun masih dalam frekuensi yang tidak terlalu besar. Terjadi pada saat para pedagang Muslim yang berlayar di kawasan Asia Tenggara, di wilayah Semenanjung Melayu dan Nusantara. Perkenalan Islam terjadi lebih intensif. Terbukti ada peninggalan arkeologi Islam di wilayah Asia Tenggara yang ditemukan dua makam Muslim yang berangkat tahun sekitar abad ke-5 sampai 11 Masehi, yang terdapat di dua tempat tidak berjauhan, yaitu di Paduanga atau Pangra di Vietnam dan Junda di Leran, Gresik, Jawa Timur. Ditinjau dari segi bahan yang dibuat, terdapat jelas makam ini bukanlah buatan lokal. Bahan tulisan dalam nisan tersebut bergaya kufi yang berkesan kuat bahwa kedua batu nisan ini tersebut dibuat di Gujarat, India. Dan sejak itu Islam terus berkembang di Kepulauan Nusantara. Dari Malaka, proses Islamisasi kemudian berkembang di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Tidak ada kejelasan pasti mengenai kapan dari mana Islam masuk ke Nusantara. Namun setidaknya ada teori yang mencoba menjelaskan tentang proses Islamisasi tersebut. 1. Teori Gujarat, 2. Teori Mekah, dan 3. Teori Persia. Ketiga teori tersebut saling berbeda pendapat mengenai waktu masuknya Islam di Nusantara. 1. Teori Gujarat. Teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan proses Islamisasi di Nusantara. Dinamakan teori Gujarat karena patukan pada pandangannya yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Ada juga bahwa pencipta dasar teori ini adalah Sok Purguronje. Beliau berpaku pada pandangannya berdasarkan pada kurangnya fakta yang dapat menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Adanya kenyataan hubungan dagang India dengan Indonesia yang sangatlah lama terjalin. Dalam inskripsi tertua mengenai Islam yang terdapat di Sumatera membuktikan bahwa hubungan antara Sumatera dan India sangatlah erat. Ahli dari berbagai pendapat yang disampaikan para teori Gujarat dapat disimpulkan bahwa para ahli tersebut sangatlah menganut kebudayaan Hindu, membuat seakan-akan perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya serta agama di Nusantara tidak lepas dari pengaruh India. Selain itu, mereka lebih memusatkan perhatian pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam di Nusantara. Pandangan tersebut membuat Islam terkesan masuk di Nusantara dan langsung menguasai struktur politik di sana. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa Islam masuk di Indonesia melalui infiltrasi kultural oleh para pedagang Muslim dan Sufi. 2. Teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka di dalam pidatonya saat Dies Natalis PTN ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958. Di sini Hamka
berpendapat bahwa penolak pandangan yang mengatakan bahwa Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam baru masuk ke Indonesia pada abad 13. Karena kenyataannya pada abad itu Indonesia berdiri suatu politik Islam. Jadi tentu Islam sudah masuk jauh sebelumnya, yaitu sekitar abad 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Bila dihubungkan dengan penjelasan dari studi perpustakaan Arab kuno, disebutkan Al-Hind sebagai India atau Pulau Cina, maka besar kemungkinan pada abad kedua Masehi bangsa Arab telah sampai ke Indonesia. Bahkan Arab sebagai bangsa asing yang pertama sampai di Nusantara. Ketiga, teori Persia. Pencetus teori ini adalah P.A. Housin Niningrat yang berpendapat bahwa agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara berasal dari Persia sehingga ke Gujarat. Itu terjadi pada abad 13. Pandangan dalam teori ini sangatlah berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Dalam teori ini lebih memusatkan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dan disyalir memiliki persamaan dengan Persia. Di antaranya 1. Peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai peringatan Syiah atas syahidanya Husain. Kedua, persamaan antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hajjaj. Meskipun Al-Hajjaj telah meninggal pada 310 Hijriah atau 922 Masehi. Akan tetapi ajarannya terus berkembang dalam bentuk puisi. Ketiga, istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja atau membaca huruf Arab. Keempat, nisan pada makam Malik Saleh pada tahun 1297 dan makam Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Dipesan dari Gujarat. Pengakuan umat Islam di Nusantara terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama di wilayah Malabar. Dari semua sumber dan informasi yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa jalur perdagangan adalah sarana penting dalam masuknya serta penyebaran Islam di Indonesia. Proses Islamisasi di Indonesia terjadi berkait para perdagangan Muslim yang sehingga lalu memperkenalkan ajaran Islam yang mulanya hanya diperkenalkan kepada masyarakat pesisir atau masyarakat yang sekitar pelabuhan. Namun seiringnya waktu, ajaran Islam berkembang luas ke seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan sampai ke masyarakat bagian timur. Dalam teori Gujarat, Makkah serta Persia umumnya memiliki pandangan yang sama, yaitu jalur perdaganganlah yang berperan penting dalam masuknya dan berkembangnya agama Islam. Namun perbedaan prinsip mengenai siapa orang yang pertama kali mengenalkan agama Islam di Indonesia membuat teori tersebut terkesan bertentangan. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.